Silakan duduk. Salam semua. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Ya. Apa yang orang buta buang pertama kali setelah dia bisa melihat? Ya? Tongkat. Setuju ya? Tongkat itu yang menuntun dia untuk berjalan saat dia buta. Dan seolah-olah dia tidak bisa berjalan tanpa tongkat. Tapi setelah dia bisa melihat, hal yang justru membuat dia bisa berjalan itu yang dia buang pertama kali. Setuju kan? Di sini ada yang buta? Oke. Nah, kita baca ini bersama-sama ya. Saya sudah mau baca di HP atau di kita baca. Kalau boleh, kita lihat sini saya sudah munculkan. Semoga ayatnya sama. Harusnya tidak salah karena saya kutip dalam kitab. Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10 kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Pada satu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes sedang masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Ketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia meloncat berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Banyak orang menyesali masa lalu. Ada yang di sini menyesali masa lalu? Ada? Tidak ada. Atau menyesali masa depan? Banyak orang menyesali masa lalu. Tetapi kalau kita lihat ayat ini, seluruh orang itu mengenal dia sebagai orang yang lumpuh. Karena masa lalu kita itu bisa menjadi kesaksian yang indah tentang perubahan kita sekarang. Kan kita manusia biasanya suka membanding-bandingkan. Kalau kita katakan sesuatu baik, pasti ada sesuatu yang tidak baik untuk dibandingkan. Bersyukur Tuhan membawa kita dari keadaan masa lalu sampai ke masa kini. Nah, ada sedikit catatan lain tentang kisah para rasul sebelum kita mengutak-atik ayat 1 sampai 10 dari pasal 3 yang tadi kita baca. Kisah para rasul ini ditulis oleh tabib Lukas. Jadi Lukas menulis 2 kitab dalam Alkitab, kitab Lukas dan para rasul. Nah, fokus dari tulisan Lukas, baik di Lukas maupun di kisah itu adalah Yerusalem. Fokusnya di Yerusalem. Kalau kita lihat di pasal keempat, pasal yang terakhir ayat 49 dan 52, ini adalah pesan Tuhan Yesus, jangan tinggalkan Yerusalem. Tetap bersama-sama di Yerusalem. Dan sampai ayat pasal 1 dan kisah ayat keempat, itu Yesus mengulang lagi. Lukas mencatat bahwa ketika mereka duduk makan bersama, Yesus ulangi lagi bahwa jangan tinggalkan Yerusalem, menunggu janji Bapa itu digenapi. Fokusnya Yerusalem. Kenapa? Sebenarnya ceritanya panjang. Waktu mungkin kita bisa bahas. Itu menandakan pesan penting bahwa Yerusalem itu punya peranan penting dalam penginjilan. Kita lihat di dalam kisah 15 ketika ada masalah besar, yaitu tentang baptisan dan Kornelius, sehingga pertentangan besar terjadi. Mereka buat konsili pertama di Yerusalem. Seluruh para rasul dan umat Kristen berkumpul dan membuat sidang. Sidang yang pertama, mereka harus kembali ke Yerusalem. Yerusalem penting. Nah, kemudian ini sebenarnya pertanyaan saya. Kalau teman-teman, bagaimana teman-teman lebih suka bacaan itu disebut kisah para rasul atau kisah Roh Kudus? Kalau saya lebih suka kisah Roh Kudus. Bukan cerita tentang para rasul, tapi cerita tentang bagaimana Roh Kudus memakai mereka memperkuat gereja Tuhan. Kita mulai dari pasal 1 ayat 8, kan Yesus bilang, kamu akan menjadi saksiku
kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kamu bisa menjadi saksi. Ini cerita bagaimana Roh Kudus bekerja untuk membangun gereja Tuhan yang sudah Yesus tanamkan. Yesus katakan kepada Petrus di Matius 16 ayat 18, kamu aku panggil Kefas, kamu aku panggil Petrus. Dan atas kamu akan kubangun jemaat. Dan Roh Kudus meneruskan karya itu. Bahkan sampai hari ini, sampai Yesus datang kembali. Karya Roh Kudus dalam hidup kita. Nah, sekarang ini kisah para rasul dan pembangunan gereja. Yesus Kristus itu pekerjaannya, kalau kita lihat ketika dia ada dalam dunia, kerja Yesus apa? Memberitakan Injil, betul ya? Menyembuhkan orang, bangkitkan orang mati, itu pekerjaan dia. Dan seluruh pekerjaan Yesus itu diteruskan oleh para rasul, oleh gereja Tuhan. Dia mempercayakan pekerjaan itu kepada gerejanya. Makanya kita lihat waktu tadi orang di Bigel, pengemis itu, yang lumpuh. Mereka berharap dapat sesuatu. Mereka berharap dapat, orang lumpuh itu berharap dapat uang, kasih makan. Itu harapan dia. Orang lumpuh itu tidak berharap bisa berjalan, karena dia sudah lumpuh sejak lahirnya. Dia tidak berharap bisa berjalan. Dia hanya berharap orang kasihan dengan dia dan kasih makan. Tapi apa jawab Petrus dan Yohanes? Kami tidak punya uang. Yang kau minta itu kami tidak punya. Kami minta emas dan perak, kami tidak punya. Tapi apa yang kami punya, aku berikan kepada kita. Nah, saya sangat rindu bahwa gereja Tuhan itu bisa berkata seperti itu. Ada seorang penginjil terkenal di dunia, dia bilang begini, kalau gereja tidak mampu lagi memberitakan Injil yang sejati, maka dia akan beri makanan dan minuman, materi, supaya jemaat tidak keluar dari gereja. Dia akan memberikan, menarik perhatian jemaat itu dengan uang, materi, makanan, minuman. Tapi kata Petrus dan Yohanes, apa yang kami punya, kami berikan kepada mereka. Dalam nama Yesus, berjalan. Apa yang kamu tidak harapkan, kamu dapatkan. Sekarang pergumulan kita di gereja adalah itu. Bagaimana melalui pelayanan kita di PPA, kita beritakan Injil. Dan kemarin kan saya sempat lihat, baca di situ ada tulis bahwa orang tua itu berpikir bahwa PPA itu pusat bantuan. Nah itu kita miss the point yang sangat besar. PPA bukan pusat bantuan. PPA adalah pemberitaan Injil melalui diakoni. Nah, itu harus kita luruskan. Nah, mereka meneruskan pekerjaan Kristus. Nah, kerja kita, PPA itu meneruskan karya Kristus, bukan menyeleweng dari karya Kristus. Oke. Gereja terus bergerak. Ecclesia Reformata Semper Reformanda Est. Ada yang pernah dengar bahasa ini? Pernah? Kapan? Ada? Yang belum pernah coba? Oke. Kalau sekarang pernah atau tidak? Sudah pernah baca? Sudah pernah? Kapan? Sudah pernah. Sudah pernah. Ini pertama kali dipopulerkan oleh seorang teolog, Johannes van Lodenstein, tahun 1600-an. Dia berpikir bahwa reformasi dikerjakan oleh Luther, Martin Luther, John Calvin, Zwingli dan sebagainya itu belum selesai. Makanya disebut Semper Reformanda. Reformasi belum selesai, belum tuntas. Kita terus mereformasi gereja. Gereja terus mereformasi diri. Gereja terus diperbarui, transformasi. Kalau kita di GIMIK, kita mengenal ada 3 istilah diakonia, tapi GIMIK bergumul sampai sekarang. Diakonia yang pertama namanya karitatif, karitas, orang lapar kasih makan. Diakonia yang kedua namanya reformasi, memberi modal untuk orang bisa berusaha. Diakonia yang ketiga namanya transformatif, mendidik orang untuk menolong dirinya sendiri. Pembaharuan gereja belum selesai, gitu ya. Nah, kemudian muncullah seperti ini. Ecclesia Reformata Semper Reformanda Secundum Verbum Dei. The church always reforming according to the word of the living God. Gereja yang sudah diperbaharui akan terus memperbaharui dirinya menurut firman Allah yang hidup. Bukan menurut suka-sukanya pendeta, jemaat, presbiter, tidak bisa. Makanya gereja terjebak yang tadi ya, undang artis, tidak ada salahnya undang artis. Tapi kalau kita undang artis untuk jemaat datang, itu bahaya. Berarti artis itu menjadi pusat orang menarik gereja.
Gereja mau mengajak jemaat untuk memberi, jemaat pemalas memberi, lalu dia pakai apa? Kupon berhadiah. Orang memberi, karena kalau minta dia tidak mau kasih. Jemaat bilang kasih itu sudah dapat apa? Nah itu repot. Itu masalah kita. Nah itu kita terus mereformasi diri sampai ke akar-akarnya. Makanya kemarin Bapak Mama teman-teman sampai kepala sakit, mungkin teman tidak tidur karena pikir akar masalahnya apa. Terakhir 7 itu tidak tahu akar masalah, sudah 7 orang. Akar masalah itu dulu. Kalau ada PPA masalah ya. Harus bingung tahu akar masalah apa lagi. Nah, gereja yang lumpuh. Orang lumpuh pengemis itu yang dia butuhkan, yang dia butuh bukan uang untuk kehidupan. Bapak teman-teman, kita pernah bergumul tentang uang ini. Maksudnya begini, uang itu, saya sampai ketemu kesimpulan ini. Kita tidak pernah memilih apapun di dunia ini dengan uang. Ini Pak sahabat punya HP ini. Pak sahabat tidak pernah memilih HP ini dengan uang. Setuju atau tidak? Uang itu alat tukar. Kalau kita sudah punya, misalnya kita pergi pasar pergi ke itu di Planet Gadget di Kodino, ini 2 juta. Lalu kalau Pak sahabat mau dapat HP ini harus kasih uang 2 juta. Top. Lalu orang itu kasih HP ini, alat tukar. Tapi Pak sahabat dapat uang 2 juta dari mana? Bekerja selama 1 bulan. Pak sahabat punya hidup berkurang 1 bulan. Waktu hidup berkurang 1 bulan untuk dapat 2 juta. Lalu Pak sahabat beri tukar dengan HP. Dan kita memilih HP ini dengan kehidupan kita, dengan waktu hidup kita yang tidak bisa digantikan. Nah, pengemis ini dia butuh bukan uang untuk hidup, dia butuh waktu hidup, dia butuh kehidupan itu yang sebenarnya. Makanya Petrus dan Yohanes bilang, dalam nama Yesus bangkit dan berjalan. Karena kamu bukan butuh uang. Kalau kamu dikasih uang, selama-lamanya kamu duduk di sini, tidak akan kemana-mana. Nah, orang lumpuh itu bisa berjalan. Jadi yang diberikan adalah dia dikasih bisa berjalan untuk gerakan kehidupannya. Kalau dia dikasih uang, selama-lamanya dia akan mengemis. Kuasa nama Yesus, orang itu berjalan. Nah, sekarang gereja dan solusi yang panjang. Untuk merebut dan terus mereformasi diri, maka gereja harus membuang apa yang selama ini membuat dia nyaman untuk tidak bertumbuh. Dia harus buang itu. Nah, makanya kita cari tahu apa yang membuat kita nyaman dengan keadaan kita sekarang. Apa yang membuat kita nyaman untuk tidak bergerak, untuk tidak bertumbuh. Makanya teman-teman cari akar masalah. Akar masalah apa yang membuat kita nyaman, bukan untuk bikin masalah. Karena kita semua tahu, ciri utama kehidupan adalah pertumbuhan. Orang tidak bertumbuh, dia tidak hidup. Jadi sebenarnya kita boleh katakan itu masalah, tapi katakan bahwa itu yang membuat kita nyaman untuk tidak bertumbuh. Itulah masalah kita. Karena kalau kita berhenti bertumbuh, kita mati. Teman-teman tahu bagaimana orang masak katak masih hidup? Jangan bakar di api, ambil air dingin, betul ya? Taruh di dalam panci, air dingin dalam panci, jangan nyalakan api, taruh dulu dia nyaman, dia beradaptasi, lalu nyalakan api jangan besar, pelan-pelan. Maka kemampuan adaptasi dia akan beradaptasi dengan suhu yang makin naik, sampai 3 kali itu dia mati. Itulah cara iblis buat kita nyaman, bikin dia nyaman. Gereja kalau nyaman mati, makanya Tuhan selalu membawa gereja ke dalam reformasi. Kamu nyaman, dia kasih masalah. Kamu kasih masalah supaya kamu bertumbuh. Kita lihat, bayangkan 300 tahun awal gereja mula-mula, kenapa tanpa senjata Roma, kekaisaran Roma bisa jadi Kristen tanpa senjata? Karena penderitaan orang Kristen. Tapi ketika Konstantin dia terima agama lalu diberi kenyamanan kepada gereja, sampai hari ini gereja bermasalah. Ribuan tahun. Dan gereja hanya mengalami pertumbuhan yang spektakuler itu 300 tahun pertama. Ya kalau OLI mau hancur, kasih kenyamanan. Kita merebut kenyamanan, kita membunuh diri pelan-pelan. Makanya Ecclesia Reformata Semper Reformanda Secundus Per Dei. Gereja yang sudah direformasi terus mereformasi dirinya menurut firman Tuhan. Berkembang. Seperti itu. Nah, bagian yang terakhir, kita berkolaborasi dengan kemitraan ilahi. Kita berkolaborasi dengan ilahi. Amsal 16 ayat 3 dia bilang gini, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah rencanamu. Di sini seolah-olah ada 2 sisi. Manusia berencana, Allah memutuskan. Kita punya planning proses, kita punya planning, kita punya RGM, bawa kepada Tuhan.
Tuhan, ini rencana saya. Dengan hikmat Tuhan, kita menulis rencana kita, dan dengan dorongan ilahi, kita bawa rencana kita kepada Tuhan. Itulah kolaborasi. Manusia berencana, Allah memutuskan. Kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk kasih karunia bagi kami sudah belajar firman Tuhan. Biarlah kami ditolong oleh Tuhan untuk mengerti dan untuk menghidupi firman Tuhan ini. Tolonglah kami untuk membuang tongkat yang selama ini membuat kami nyaman berjalan dalam kebutaan atau kegelapan. Ketika Tuhan membuat mata kami tercelik, membuat mata kami dibukakan untuk melihat intervensi ilahi dalam kehidupan kami. Biarlah kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan, Tuhan pakai untuk kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepada Bapa dalam kemuliaan yang kekal. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati kita. Shalom.